Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri belajar olahraga bersama pemula. Di video kali ini kita akan membahas video Laravel tentang ini di database seeding dan juga N1 problem. Oke. Pertama kita akan masuk ke database seeding dulu. Database seeding, jadi kita nggak perlu membuatnya via data, kita juga selain via Eloquent kita juga bisa via Factory, juga kita juga bisa membuat data lewat seeding. Oke. Jadi kalian bisa cari ini database seeding. Nah, untuk membuat, kalian bisa aja ya kita buat di satu database ini aja, di satu sini, cuman kita pisah-pisahkan aja biar rapi. Ada yang untuk membuat user seedingnya dan juga kategorinya, jadi akhirnya bisa satu gini, bisa seperti yang saya komentarin ini bisa, cuman bisa juga kalian buat dipisah-pisah juga biar lebih rapi. Nah, nanti kita sudah dipisah-pisah nanti apa namanya eh dipanggil ya teman-teman, dipanggil seperti ini. Nah, dipanggil. Oke. Nah, seperti sini kalian ketika membuat data seeding ini dibuat seperti ini ya. Jadi ini dibuatnya setelah kalian mau buat yang satu yang dummy ini, seperti ini, yang fake seperti ini juga bisa. Atau juga bisa membuat yang seperti ini, seperti ini ya, yang dummy ini. Atau kalian juga bisa membuatnya seperti ini, yang kita tentukan teksnya apa, namanya apa, seperti itu bisa. Oke. Coba kita ke user seeder nih. Ini kalian tinggal ketik seperti ini ya, persis ngasalin. Lalu di kategori seeder juga dapat seperti ini, kategori create name design. Bentar. Oke, nanti ini kita ini ya, kategorinya nggak dummy, cuman kita pasti tentukan dari awal nih kategori desain. Terus ini autornya juga satu seperti ini. Kalian kalau mau autornya lebih 2 atau 3 juga bisa. Lalu di database itu seperti ini, kita lihat di table usernya. Oh nih, cara membuatnya nih kita ketik. Bukan ini. Oke, di sini. Jadi pokok yang data sebelumnya seperti biasa di refresh dulu, dihapus, kemudian kita tambahkan data baru ini, PHP artisan db seed. Oke. Tapi ini kita juga nggak perlu melakukan perintah dua kali. Misalnya yang pertama mikir refresh terus baru sheet dua kali, enggak, kita bisa langsung sekaligus satu perintah di PHP artisan migrate refresh dulu. Setelah di refresh baru kita tambahkan data yang ada di seeding ini, seeder kita tambahkan. Nah, oke. Database seperti itu. Ini juga cara membuat make seeder kategori ini. Kalau kalian tambahkan kategori ini pun bisa. Jadi setelah kalian buat ini yang baru yang sampai sini doang, nanti setelah ketika kalian enter nanti akan ditanyakan what should the seeder be named, mode 9 apa. Kalau kalian mau namanya dari awal sini bisa biar sekali jalan. Tuh kategori ini juga lagi. Ini kalau lihat sini create fresh sheet, nanti akan otomatis dibersihkan data lama dan ditambahkan dengan data diganti dengan data yang di seeding itu. Seperti itu. Coba kita lihat.
random nih. Kalau buatnya oke. Oh enggak, gini-gini. Jadi ini apa yang seating itu cuman ini ya. Jadi ketika kalian ini kan udah ya apa udah fresh sheet. Nah, nanti kalian buat yang seperti yang sebelumnya yang model up factory buat membuat berapa teks berapa itu juga. Cuman gara-gara kita udah pakai seating, nanti data user dan si data user ini kan sebelumnya kita juga bisa ini ya setting ke teksnya, cuman tadi kita, apa yang kali ini kita pakai yang factory itu, maka data si usernya apa data postnya random tapi user sama kategorinya. Nah ini kan ada satu ya, satu user sama satu apa ada 3 kategori, maka sama si labelnya kan coba disisipkan di perintah. Jadi misalnya kita buat 20, maka 3 di antara 20 itu akan ada ini, ada kategori ini dan ada satu usernya ini akan masuk nih, Ibu Rahman. Langsung ada buat desain, UI UX dan database. Oh ini semua ini Jeng, semua kategori. Jadi kalau user akan dimasukkan satu, cuman kalau kategorinya maka akan memakai 3 kategori ini, nggak akan memakai kategori di luar itu. Oke seperti itu yang settingnya. Dan lalu apa, kita akan lanjut ke N1 problem. Itu cara, karena tadi kita terlalu sebelum di video sebelumnya kita terlalu banyak melakukan query ya, querynya kita terlalu banyak makainya, maka itu kan akan membuat loading berjalan lambat kalau kita mau nyari data yang banyak. Nah misal kalau data kalian sedikit ya kalian nggak perlu pakai yang eager loading nih, kecuali kalau data kalian banyak maka itu akan lebih banyak pakai eager loading. Nah gimana caranya? Supaya loadingnya nggak terlalu lambat, kalian download dulu di terminalnya ini, composer require bar slash laravel debug bar composer require bar yvdh slash laravel min debug bar. Oke, di download, tunggu sampai selesai, sampai muncul ini, sampai muncul, nah pokoknya sampai sini lah, sampai kita apa si terminal buat kayak gini lagi. Nah terus baru kita mau di refresh dulu. Nanti setelah itu akan muncul seperti ini guys, seperti ini. Nah ini aslinya ada banyak, ada kalau yang ini aslinya ada sebelum saya pakai ini komposer ini, ada sebelum saya refresh, sebelum saya pasang ini, pasang eager loading ini ada banyak guys, ada 20-an. Masalah kita pasang di sini di post PHP, pasang ini protected with author. Jadi kata kunci ini with ini yang menyebabkan lazy loadingnya berubah menjadi eager loading widthnya ini. Jadi setelah kalian pakai si width ini, maka otomatis akan menyedikitkan query-nya. Kita lihat, salah, ini query jadi cuma 4 doang kan, seperti itu, jadi sedikit. Ini juga bisa dihilangkan pakai pastinya. Nah seperti ini. Cuman ini kenapa ada div-nya ini, supaya apa no programmer aja, jadi nggak akan muncul ketika di apply ke public, nggak akan muncul. Jadi cuman ketika masa developer doang, seperti itu. Nah kemudian ada cara kalian bekerja di tim dan ingin mencegah ada orang yang pakai lazy loading. Jadi kalau kalian pakai dan timnya apa ada proyek besar dari sebuah tim, kalian ingin mencegah siapapun yang pakai lazy loading, maka bisa seperti ini, lazy loading. Nah nih model
Dua, prevent lazy loading mah. Ini akan mencegah orang apa, kalau ketika ada file yang belum pakai ada yang belum pakai width, maka ketika di enter atau di gimana, maka akan nggak akan memunculkan bug gitu. Jadi kayak ada yang error gitu. Karena apa? Karena nanti akan dikasih tahu, oh errornya karena si prevent lazy loadingnya apa lazy loadingnya disable lagi, nggak bisa karena kita pakai ini. Oke, itu. Oke, cukup kali ini ya, eh, tutorial tentang cara pakai database seeding dan N1 problem ini. Oke, jadi si Laravel memberikan pembahasan kita. Jadi si Laravel emang nggak sengaja pakai di defaultkan supaya, karena biasanya kalau datanya sedikit kita nggak butuh lazy loading, malah nanti kalau kita pakai kita nggak butuh eager loading. Soalnya kalau pakai gitu malah nanti ada masalah. Oke. Jadi kalau dikit aja bisa, kalau data dikit pakai lazy loading pun enggak masalah. Seperti itu, enggak butuh banyak looping. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.